Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Zaid Abdillah, mahasiswa kelas D Hukum Pajak Kampus Palembang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang hukum pajak. Didasarkan dengan pengertian hukum pajak pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara kepada negara yang didasarkan oleh undang-undang secara memaksa dan dipergunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam prosesnya juga pajak ini dikenal menjadi 3 golongan, di mana 3 golongan tersebut didasarkan oleh beberapa sifat. Yang pertama adalah pajak yang digolongkan berdasarkan sifat pembayarannya. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Yang kedua adalah pajak yang didasarkan oleh sifat objektif dan sifat subjektif. Contoh dari sifat subjektif di sini adalah pajak penghasilan, dan salah satu contoh dari pajak yang bersifat objektif adalah pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga, pajak juga digolongkan berdasarkan lembaga yang memungut pajak tersebut, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan juga pajak daerah. Dalam penggolongan yang ketiga ini, pajak pusat dan pajak daerah memiliki lembaga yang berbeda dalam proses pemungutannya, di mana apabila pajak pusat itu dibayarkan pajaknya melalui negara di pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, dan apabila pajak daerah itu proses pembayarannya adalah melalui Dinas Perpajakan Daerah yang ada di pemerintahan daerah di wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, dalam pajak daerah ini sering kita dengar atau sering dikaitkan dengan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah adalah 2 hal yang berbeda yang kerap disama-samakan. Jika kita melihat dari definisi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang, kita dapat menemukan perbedaan dari kedua hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan apabila kita melihat pada pasal yang sama di butir ke-64, di situ kita bisa menemukan makna dari retribusi daerah yang dimaknai sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, dalam kedua pengertian tersebut kita dapat membedakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara di daerah tersebut secara umum, dan sifatnya adalah untuk kepentingan umum bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Untuk retribusi daerah itu adalah kewajiban yang dibayarkan oleh sekelompok orang atau sebagian orang yang menikmati fasilitas tertentu dalam wilayah tersebut, dan proses penggunaan pajak tersebut juga digunakan untuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah secara khusus. Sebagai contoh, untuk pajak daerah itu meliputi pajak-pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan, pajak usaha, dan lain sebagainya. Apabila kita melihat retribusi daerah, itu ada beberapa contoh seperti retribusi daerah terhadap
pelayanan kesehatan di suatu daerah, atau retribusi daerah terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum, atau pelayanan atau retribusi terhadap pelayanan di sebuah restoran. Nah, kedua hal tersebut bisa kita bedakan bahwa pajak memiliki sifat yang umum dan peruntukannya juga digunakan untuk kepentingan umum dan untuk kemajuan seperti pembangunan fasilitas umum dan pembangunan secara umum di wilayah daerah tersebut. Sedangkan retribusi daerah digunakan secara spesifik untuk pelayanan khusus di suatu wilayah tersebut. Apabila kita melihat lebih lanjut, retribusi dan pajak daerah ini walaupun sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan yang berbeda, kepentingan umum dan kepentingan yang spesifik, namun dalam pelaksanaannya juga pajak ini dan retribusi daerah ini saling berkaitan, di mana pada dasarnya kedua pembayaran yang bersifat mengikat ini digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, walaupun ada yang secara spesifik dan ada yang secara umum. Dan terdapat proses ataupun sifat dari hukum pajak tersebut. Ada yang bersifat formil, ada yang bersifat material. Di mana apabila bersifat formil itu adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pajak itu sendiri, baik terhadap proses pelaksanaannya atau terhadap proses penegakan terhadap pelanggaran yang ada di hukum pajak. Sedangkan secara material atau yang bersifat material, hukum pajak itu mengatur tentang subjek, objek, dan bagaimana hukum pajak tersebut dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Adapun beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum dari kedua sifat hukum pajak tersebut adalah misalnya dalam hukum pajak formil dikenal Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang pengadilan pajak. Itu adalah salah dua dari penerapan hukum formil di hukum pajak. Sedangkan dalam hukum material itu dikenal beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Bea Masuk, ada Undang-Undang tentang pajak penghasilan, ada Undang-Undang tentang pajak bumi dan bangunan. Dan undang-undang tersebut memiliki pengaturannya masing-masing terhadap hukum pajak yang memiliki cabang di berbagai kehidupan kegiatan perpajakan di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, hukum pajak di sini termasuk hukum publik, di mana dalam hukum pajak tersebut mengatur hubungan ataupun kewajiban dari warga negara atau badan hukum kepada negara secara vertikal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.